Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Alfian Nurrahim dengan RP 23 2024 Dengan melakukan rekaman ini, itu untuk memenuhi kriteria untuk penilaian remedial Indraja atau pengendaraan jauh, teknik geodesi semester 4, terutama pada S2 dan 3 di UTS. Itu dengan remedialnya berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS dan PowerPoint ataupun sejenisnya dan dipresentasikan. Baik, berikut masuk ke soalnya. SC2 nomor 1, diberikan soal mengenai DN pixel dan frekuensi. Yang nomor A atau bagian A itu hitung frekuensi kumulatif, presentasi, dan presentasi kumulatif. Dengan ini tabel dapatkan frekuensi kumulatif itu didapat dari 5 tambah 8 itu 13, 13 tambah 12 itu 25, dan seterusnya sampai ke 40. Lalu untuk presentasi itu ada rumusnya yaitu yang F dibagi N 40 dikali 100 dapat, itu pun sama dengan presentasi kumulatif yang ini. Nah, untuk yang bersatu kumulatif itu sama seperti sebelumnya, yaitu yang frekuensi kumulatif yang 5 ini dibagi 40 dikali 100 dan seteruskan sampai ke frekuensi kumulatif yang 100. Baik, berikut ada nomor yang bagian B-nya, yaitu tentukan DN pada persentil ke-30 dan ke-70. Pertama itulah yang menentukan untuk menentukan yang ke-30 dengan cara kita harus tahu dulu posisinya di mana. Itu dengan cara posisi P30 sama dengan 30 dibagi 100 dikali total frekuensi atau 40, yaitu di 12. Artinya, kita mencari nilai data yang berada di urutan ke-12. Lalu langkah kedua adalah melihat tabel kumulatif tersebut. DN25 hanya menampung data urutan ke-1 sampai ke-5. DN50 menampung data urutan ke-6 sampai ke-13. Maka dari itu, urutan ke-12 berada dalam kelompok yang DN50, maka nilainya jatuh pada DN50. Jadi DN pada persen 30 adalah 50. Untuk yang urutan ke-70 atau persentil ke-70, sama seperti sebelumnya, tapi 70 sama dengan 70 dibagi 100 dikali total frekuensi, yaitu 28. Kita cari dulu data yang berada di urutan ke-28, yaitu berada di DN pada persentil adalah 100. Di DN pixel yang ke-100. Soalnya di nomor 2, itu dengan soal itu mengubah penyimpanan data citra yang diberikan menjadi format BSK atau band sequential. Ini sebenarnya cukup simpel, jadi mengubahnya sesuai urutan band yang kolom atas ke-1 dilanjut ke-2 dan ke-3. Jadi itu bisa terlihat itu ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah itu BSK itu diurutkan, ya dijajarin aja gitu, dideretin sesuai sejenisnya. Dari 10, 20, 30, 40, 15, 25, 35, 45, sampai 97. Nah, yang bagian B itu mengubah urutan dari band yang hasil BSK menjadi matriks 3x3. Itu ya kita pakai matriks yang sesuai yang sejenisnya. Dari 10 yang puluhan ini yang 0, belakangnya 0, dibuat menjadi matriks 3x3. Lalu yang akhirannya 5, jadi 3x3 yang warna pink ini. Lalu yang akhirannya 7, sama seperti sebelumnya, jadi 3x3, 7 akhirannya semua, akhirnya 7. Untuk yang nomor 3, itu diminta untuk menghitung nilai OIF untuk kombinasi band 1, 2, 3. Itu dengan cara diberikan data itu ada standar deviasi 10, 12, dan 8. Lalu ada total korelasi 0,9, 0,3, dan 0,4. Jadi, untuk menghitung OIF kombinasi band 1, 2, 3 itu pakai rumus standar deviasi, total standar deviasi dibagi total korelasi, yaitu total standar deviasi adalah 30, lalu dibagi dengan total korelasi yaitu 1,6, hasilnya 18,75. Untuk makna nilai OIF itu menunjukkan nih, variasi informasi nilai pembimbingnya 30, variasi informasi tinggi, menunjukkan total standar deviasi hubungan band yang besar. Artinya, citra kaya akan variasi data spektral sehingga tampilan visual objek kontras tidak monoton. Nilai penyebut 1,6, duplikasi data rendah, menunjukkan total korelasi antar pasangan band yang kecil. Artinya, tingkat tumpang tindih atau redundansi data yang sangat minimal. Tiap band membawa informasi objek yang unik. Kesimpulannya yaitu untuk skor yang 18,75, kombinasi dengan nilai OIF tertinggi adalah yang paling optimum untuk dipilih karena menghasilkan citra komposit RGB dengan informasi maksimal dan duplikasi minimal. Lanjut ke nomor 4. Bagian A itu diminta untuk menjelaskan perbedaan true color composite dan false color composite. Untuk yang true color atau komposit warna asli, definisi adalah kombinasi band yang menghasilkan tampilan citra dengan warna yang sama persis seperti yang dilihat oleh mata manusia secara alami. Adapun pengaturan bandnya
Kita menggunakan band dari spektrum cahaya tampak atau visible light dan dipetakan secara berurutan pada filter warna yang sesuai, seperti red atau merah, itu filter R, green hijau, itu filter G, dan blue atau biru, itu filter B. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengguna awam dalam mengenali objek secara visual di lapangan tanpa perlu analisis mendalam. False color composite atau komposit warna semu itu memiliki definisi yaitu kombinasi band yang menghasilkan tampilan objek dengan warna yang tidak sesuai dengan warna aslinya di lapangan. Adapun pengaturan bandnya yaitu melibatkan band di luar spektrum tampak seperti near infrared atau NIR, atau short wave infrared atau SWIR, lalu dipetakan ke dalam filter RGB komputer. Tujuannya itu untuk menonjolkan karakteristik fisik objek tertentu yang tidak kasat mata, misalnya tingkat kesehatan vegetasi, kelembapan tanah, atau batas air daratan, agar terlihat sangat kontras. Untuk bagian B atau contoh kombinasi band pada lensa 8 atau 9 serta interpretasi objeknya, itu yang pertama adalah kombinasi 432, komposit warna asli atau true color, sesuatan filter R sama dengan band 4 itu red, G itu sama dengan band 3 atau green, B sama dengan band 2 atau blue, lalu interpretasi objeknya. Itu yang tadi yang pertama itu ada vegetasi, hutan atau pertanian, berwarna hijau alami, area terbangun, berwarna abu-abu, kepekaan atau putih. Badan air, berwarna biru tua hingga hitam jika jernih, atau hijau kecoklatan jika keruh atau bersemak. Untuk tanah terbuka, berwarna coklat muda atau krem. Yang kedua itu kombinasi 543, komposit warna semu standar atau standar false color. Susunan filternya yaitu R sama dengan band 5 atau near, G sama dengan band 4 atau red, B sama dengan band 3 atau green. Interpretasi objeknya yaitu vegetasi sehat. Jika ada vegetasi sehat, itu berwarna merah menyala atau merah cerah, karena vegetasi memantulkan gelombang nir dengan sangat tinggi. Vegetasi jarang atau sakit, berwarna merah muda atau kecoklatan. Pada badan air, berwarna hitam pekat atau sangat gelap, karena air menyerap gelombang inframerah sepenuhnya. Hal ini membuat batas garis pantai atau sungai terlihat sangat tegas. Area terbangun, berwarna biru muda kehijauan atau toska. Lalu ini untuk kelanjutannya nomor 3, kombinasi 654, itu composite analysis lahan atau land use vegetation. Susunan filternya itu R sama dengan band 6 atau SWIR 1, dan G sama dengan band 5 near, B sama dengan band 4 atau red. Untuk interpretasi objeknya yaitu vegetasi atau pertanian aktif itu berwarna hijau tua, sangat baik untuk membedakan jenis tanaman. Tanah terbuka atau lahan kosong berwarna magenta, coklat atau oranye. Area urban berwarna ungu atau pink. Dan untuk bagian C itu jelaskan arti nilai RMS dalam proses ini. Itu RMS atau root mean square error adalah ukuran statistik untuk mengetahui dasar kesalahan atau pergeseran posisi koordinat citra setelah dikoreksi secara geometrik. Cara kerjanya adalah dengan menghitung rata-rata jarak selisih antara titik kontrol atau ground control point GCP pada citra hasil koreksi dengan koordinat asli di lapangan atau pada peta referensi. Nilai RMSE ini menjadi indikator akurasi posisi di mana semakin kecil nilainya atau mendekati 0, berarti posisi citra semakin presisi dan sesuai dengan kondisi asli di bumi. Dalam pengolahan citra satelit, batas toleransi nilai RMSE yang aman biasanya tidak boleh melebihi 1 piksel. Untuk SC3 nomor 1, itu diminta untuk menyebutkan 3 jenis kesalahan radiometrik pada citra satelit dan jelaskan penyebab dan metode koreksinya. Berikut penyelesaiannya. Nomor 1 adalah striping atau efek garis-garis berulang. Penyebabnya bisa dari penurunan sensitivitas atau salah kalibrasi, miscalibration pada salah satu atau beberapa detektor di dalam satu sensor satelit. Seiring berjalannya waktu, akibatnya muncul pola garis-garis terang atau gelap yang berulang pada citra. Metode koreksinya yaitu dengan de-striping matematis, umumnya menggunakan metode statistik seperti histogram matching, menyamakan karakteristik histogram baris data yang cacat dengan baris data normal di sekelilingnya. Penyebab keduanya yaitu adalah line dropout atau kehilangan baris data, penyebabnya kegagalan fungsi detektor secara total atau mendadak saat merekam bumi. Atau bisa juga karena gangguan transmisi sinyal loss saat pengiriman data dari satelit ke stasiun bumi. Kesalahan ini menghasilkan satu baris piksel penuh bernilai 0, berwarna hitam pekat atau ini. Metode koreksinya interpolasi spasial, yaitu mengisi nilai baris yang hilang dengan cara menghitung nilai rata-rata dari baris piksel tepat di atas dan di bawah baris yang rusak tersebut. Lalu ada yang ketiga yaitu hamburan atmosfer atau atmospheric scattering atau haze. Penyebabnya itu gangguan eksternal berupa partikel gas, debu, kelembapan, atau aerosol di atmosfer yang memantulkan kembali cahaya matahari sebelum mencapai objek bumi. Atau sebelum pantulan objek sampai ke sensor satelit.
Efek ini membuat citra tampak berkabut atau haze dan menaikkan nilai piksel secara semu, terutama pada band gelombang pendek seperti biru dan hijau. B itu metode koreksi atmosfer, baik menggunakan metode relatif yang praktis seperti dark object subtraction, DOS atau penyubstraksian objek gelap, maupun metode absolut berbasis fisik seperti model radiatif matahari. Contohnya dalam Motran atau 6S. C3 nomor 2 itu diminta untuk jelaskan penyebab umum distorsi geometrik. Yang pertama itu ada faktor eksternal atau non-sistematis akibat dinamika satelit dan bumi. Variasi sikap satelit altitude change, gerakan tidak stabil pada satelit yang meliputi roll, oleng ke samping, pitch, mengganggu ke depan atau belakang, dan ia berputar pada semua vertikal. Inilah penyebab utama yang relevan dan dengan soal. Perubahan ketinggian satelit altitude change, fluktuasi tinggi terbang satelit merubah skala cakupan citra, topografi atau relief bumi, perbedaan tinggi permukaan bumi, pegunungan pasir lembah menyebabkan pergeseran relief displacement. Terus ada faktor internal atau sistematis akibat sistem sensor dan orbit. Rotasi bumi. Bumi kan berputar di bawah satelit saat sensor sedang melakukan perekaman, membuat citra terdistorsi, miring, skew. Lalu ada kelengkungan bumi. Jadi bumi yang bulat diproyeksikan ke bidang datar citra, memicu distorsi di area pinggiran cakupan. Itu untuk yang bagian B, ini adalah langkah koreksi menggunakan GCP dan transformasi polinomial order 1. Itu mencari titik identifikasi. Yang pertama ada identifikasi dan pemilihan GCP. Mencari titik kontrol lapangan yang posisinya terlihat jelas dan tajam, baik pada citra mentah maupun pada peta referensi atau koordinat hasil pengukuran GPS di lapangan. Contoh, penempatan jalan, sudut lapangan bangunan, atau jembatan. Lalu mencatat pasangan koordinatnya, yaitu koordinat citra, X, Y, dan koordinat referensi, X dan Y yang besar. Syarat order 1 itu jumlah minimal GCP yang dibutuhkan secara matematis adalah 3 titik. Namun idealnya lebih banyak, misal 4-6 titik, untuk meredundansi data agar nilai kesalahan bisa dihitung. Yang kedua ada evaluasi akurasi, analisis RMSE, hitung nilai root mean square error RMSE dari model transformasi tersebut. RMSE menunjukkan tingkat pergeseran rata-rata posisi hasil koreksi terhadap posisi aslinya. Jika nilai RMSE masuk dalam batas toleransi, biasanya kurang dari 1 piksel, maka koordinat transformasi dianggap valid dan siap digunakan. Jika tidak, GCP yang memiliki error terbesar harus diperbaiki atau dieliminasi. Lalu dari C3 nomor 2. C3 nomor 3. Itu untuk menghitung nilai radians, itu diberikan data DN-nya 100, L min-nya 0, L max-nya 20, Q cal min-nya 0, Q cal max-nya 255. Jadi cara menghitungnya di bagian kiri ini, L lambda sama dengan 0 ditambah 20,0 dikurangi 0,0 dibagi 255 kurang 0 dikali 100 dikurang 0. Dilanjut yaitu L lambda sama dengan 20,0 dibagi 255 dikali 100, yaitu L lambda sama dengan 0,078431 dikali 100. Jadi nilai radians atau L lambdanya itu untuk piksel tersebut adalah 7,843. Baik, ini untuk yang bagian B-nya atau untuk yang langkah umum mengubah radians menjadi reflectance. Setelah nilai radians atau L lambda diperoleh, langkah berikutnya adalah mengonversinya menjadi nilai top of atmosphere atau TOA, reflectance. Proses ini dilakukan dengan menggunakan parameter tambahan yang tersedia pada metadata citra, seperti nilai iradiansi matahari, sudut elevasi matahari, serta jarak bumi ke matahari saat perekaman citra. Secara umum, nilai radians dinormalisasi terhadap energi matahari yang diterima sensor, sehingga menghasilkan reflectance. Nilai reflectance lebih menggambarkan karakteristik pantulan objek di permukaan bumi dan tidak terlalu dipengaruhi oleh kondisi perekaman. Oleh karena itu, data reflectance lebih sering digunakan dalam analisis penginderaan jauh, seperti klasifikasi tutupan lahan, analisis vegetasi, maupun pemantauan perubahan lingkungan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.